Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Kali ini Pak Bibi akan menjelaskan tentang bab 5, yakni tentang kalor dan perpindahannya. Nah, anak-anak sudah tahu apa itu kalor? Oke, coba kalian sambil membaca buku paket kalian halaman 159. Di situ ada pengertian tentang kalor ya anak-anak. Jadi kalor adalah sebuah energi anak-anak. Kalor ini merupakan bentuk energi ya yang berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi ke yang bersuhu rendah. Ya. Ke yang bersuhu rendah. Nah, jadi kalor ini merupakan sebuah energi anak-anak. Jadi dia mengalir gitu ya, dari yang satuannya bersuhu tinggi sampai ke yang bersuhu rendah. Nah, misalkan di sini contohnya ada seorang anak di halaman 159 itu yang sedang merasakan panas dari api unggun. Panasnya mengalir kalornya dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, kalor ini sering biasa kita sebut dalam kehidupan sehari-hari yakni energi panas ya anak-anak semuanya. Nah, satuan dari kalor itu apa gitu ya. Jadi kalor ini simbolnya adalah Q kayak gini. Kalor itu Q besar gini, bentuk energi, yakni memiliki satuannya adalah Joule. Nah, Joule. Nah, tulisannya Joule kayak gini anak-anak. Joule. Nah, satuan yang sering dalam satuan internasional itu Joule. Tapi yang populer yang sering digunakan, jadi sering juga digunakan selain Joule itu juga kalori anak-anak atau kilokalori. Jadi biasanya kalau pada makanan gitu ya, berapa kalori gitu atau kilokalori gitu-gitu. Nah, jadi ini ada perhitungannya anak-anak. Jadi kalau 1 kalori itu ya, jadi 1 kalori di sini adalah energi panas yang dibutuhkan. Jadi energi kalor atau panas yang dibutuhkan untuk menaikkan jadi suhu 1 gram air hingga naik 1 derajat Celcius. Nah, ini merupakan 1 kalori tadi. Nah, 1 kalori ini anak-anak, 1 kalori simbolnya biasanya kal gini sama dengan 4,184 Joule. Nah, biasanya ini sering dibulatkan gitu ya. Jadi 4,2 Joule. Nah, ini pendahuluan tentang kalor. Jadi kalor itu merupakan sebuah energi anak-anak. Energi yang dia merambat dari tempat yang suhunya tinggi ke suhu rendah. Nah, pada perhitungan nanti kita akan sering menggunakan Joule ini anak-anak. Satuan Joule ini sebagai satuan yang akan sering digunakan nanti dalam proses perhitungan. Ya, baik anak-anak, selanjutnya ini adalah kedua setelah kita memahami tentang apa itu kalor, yakni sekarang pengaruh kalor terhadap suhu zat ya. Jadi pengaruh kalor terhadap perpindahan. Nah, ini apa namanya? Suhu gitu. Jadi di sini kalor itu bisa mempengaruhi suhu suatu benda kayak gitu anak-anak. Jadi misalkan nih ada 2 peristiwa. Jadi peristiwa yang pertama adalah peristiwa menyerap kalor. Menyerap kalor. Nah, pada saat peristiwa menyerap kalor ini ditandai anak-anak dengan naiknya suhu. Naiknya suhu. Artinya apa? Misalkan di sini Bapak punya sebuah gelas gitu ya. Gelas berisi es batu, misalkan es batu gitu. Nah, lama-kelamaan misal ini kita diamkan ya, gelasnya ini kita diamkan, didiamkan. Nah, diamkan.
Maka yang terjadi apa anak-anak? Es batu pada gelas ini lama-lama akan mencair gitu ya anak-anak. Sehingga apa? Mencair esnya sehingga tidak sedingin yang awal. Misalkan suhunya awalnya T mula-mulanya adalah katakanlah min 2 derajat Celcius katakanlah ya. Lalu suhu akhirnya dia menjadi katakanlah 4 derajat Celcius pada posisi mencair. Nah, berarti di sini ada proses kalor yang masuk. Jadi kalornya itu masuk ke dalam sistem anak-anak. Nah, pada saat mencair itu kalornya diserap oleh sebuah gelas ini. Kalornya diserap. Jadi banyak kalor yang masuk sehingga apa? Kalor yang masuk tadi digunakan untuk menaikkan suhu. Jadi di sini naiknya suhu dari berapa anak-anak? Dari min 2 derajat Celcius menjadi 4 derajat Celcius. Nah, naiknya suhu di sini ada proses apa tadi? Di sini kalor yang diserap. Jadi kalor yang diserap itu mengakibatkan naiknya suhu anak-anakku semuanya. Terus yang kedua adalah peristiwa melepaskan kalor. Melepas kalor. Nah, ini anak-anak harus paham ya. Jadi contoh peristiwanya nanti setelah ini. Apa peristiwa menyerap kalor dan apa peristiwa melepas kalor nanti setelah ini. Jadi kalau menyerap kalor beda lagi, melepas kalor beda lagi. Misalkan di sini Pak Habibie memiliki, aduh kok merah, ini hitam aja. Pak Habibie punya sebuah cangkir itu yang berisi kopi panas nih misalkan ya. Kopi panas suhunya misalkan suhu awalnya adalah 75 derajat Celcius gitu. Lalu didiamkan. Nah, didiamkan seperti tadi, ternyata kopinya menjadi tidak terlalu panas anak-anak. Misalkan suhunya dia jadi berapa ya 25 derajat Celcius misal, jadi seperti suhu ruangan yang dingin misal. Nah, ini yang terjadi apa anak-anak? Kalor dari saat suhu 75 derajat Celcius tadi dia keluar anak-anak. Kalornya dia keluar. Nah, kalor dia dilepaskan. Artinya seluruh tenaga panas, energi panas yang ada di dalam kopi itu dilepaskan keluar sehingga suhunya turun. Jadi melepas kalor ini suhunya turun, ditandai dengan turunnya suhu anak-anak dari 75 derajat Celcius menjadi 25 derajat Celcius. Berarti di proses ini kan suhu turun, ya kan? Nah, suhu turun ini berarti adanya kalor yang dilepas. Begitu anak-anak. Nah, contoh peristiwanya apa anak-anakku semuanya? Ya, sebentar. Contoh peristiwanya ini saya kecilkan, saya buat bolpen biru ya di sini. Jadi yang menyerap di sini contoh peristiwanya adalah misalkan es yang menyerap dulu ya, menyerap kalor berarti bertambah panas naiknya suhu. Misalkan es mencair. Terus apa lagi? Misalkan air mengembun. Pokoknya yang peristiwanya dia membutuhkan kalor di situ anak-anak. Maaf kebalik. Terbalik ya anak-anak, di sini terbalik. Jadi di sini bukan air yang mengembun tapi air yang menguap. Sorry. Kebalik. Di sini air yang menguap. Contoh lagi misal benda menyublim, kapur barus gitu ya. Menyublim dia naiknya suhu membutuhkan panas di sini. Nah, kalau contoh yang melepas kalor ini yang suhunya turun, biasanya air membeku gitu-gitu ya anak-anak. Air membeku. Terus contoh lagi misalkan tadi yang satunya uap air gitu ya. Uap air mengembun. Jadi dari uap mengembun. Jadi tetesan-tetesan air. Selain benda menyublim berarti mengkristal gitu ya. Peristiwa mengkristal, kebalikannya. Nah, ini pengaruh kalor terhadap suhu anak-anak. Oke, kita lanjutkan yang anak-anak, yakni yang tadi pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dulu. Nah, kita akan fokus ke sini dulu. Terhadap perubahan suhu. Jadi nanti ada dua jenisnya anak-anak. Perubahan suhu. Nah, kita fokus di sini dulu karena nanti ada satu lagi itu pengaruh kalor terhadap perubahan wujud suatu benda. Nah, di sini
sebelum saya akan masuk lebih dalam, saya akan mengenalkan setiap benda itu memiliki kalor jenis anak-anak. Disebut dengan kalor jenis. Nah, kalor jenis atau simbolnya adalah C kecil gitu ya. Ini C ya anak-anak. C kecil gitu. Nah, kalor jenis ini setiap benda itu memiliki sebuah kalor jenis, yakni kalor jenis ini setiap benda itu spesifik anak-anak. Misalkan air, alkohol, dan lain sebagainya itu memiliki kalor jenis yang berbeda-beda. Nah, besaran-besaran yang digunakan untuk menunjukkan adanya perbedaan kenaikan suhu benda pada benda tertentu, misalkan dalam 1 gram ya anak-anak. Dalam 1 gram itu untuk menaikkan suhu air, alkohol, terus ada misalkan besi dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Nah, ini nanti disebut dengan kalor jenis C simbolnya. Misalkan contohnya ya anak-anak, di sini air. Air itu memiliki kalor jenis 4184, satuannya adalah joule per kilogram Kelvin kayak gitu. Terus misalkan juga alkohol. Nah, alkohol itu memiliki kalor jenis dia 2450 joule per kilogram Kelvin, misal kayak gitu. Nah, terus ada juga misalkan besi nih ya. Besi memiliki kalor jenis 450 joule per kilogram Kelvin. Nah, kayak gini. Jadi setiap benda itu memiliki kalor jenis yang berbeda-beda karena apa ya istilahnya, kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda atau menurunkan suhu benda itu tergantung pada jenis benda itu. Jadi kalor Q, besarnya energi kalor itu tergantung pada jenis benda. Nah, pada jenis zatnya, jenis zat atau jenis bendanya. Nah, jadi makin besar naiknya suhu benda itu, maka kalori yang digunakan akan semakin besar juga. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa pengaruh yang nanti akan mempengaruhi sebuah kalor itu sendiri anak-anak. Pak Bibi akan jelaskan apa saja yang dapat mempengaruhi dari kalor itu sendiri. Oke, selain kalor jenis, massa juga mempengaruhi besarnya kalor. Jadi di sini massa mempengaruhi besar kalor atau energi kalor itu ya anak-anak. Misalkan gini, anak-anak coba bayangkan, anak-anak mempunyai 2 wadah yang sama ya, persis sama. 2 wadah, dia dipanaskan di atas api, misal katakanlah dipanaskan di atas api. Yang satu, nah ini wadahnya sama persis, apinya besarnya juga sama. Di sini berisi 2 liter air misalkan. Terus wadah kedua, nah ini juga sama wadahnya ya, pokoknya sama persis lah. Kalau buatnya gambarnya nggak sama, ya cuman karena gambarnya. Misalkan ini wadahnya tuh sama persis anak-anak. Apinya juga disetel sama persis misalkan. Bahannya sama, dipanaskan sama, tapi yang satu ini isinya cuman katakanlah 1 liter air doang. Nah, sekarang berarti kan di sini volume mempengaruhi massa ya anak-anak. Jadi di sini misalkan benda pertama, di sini benda kedua, maka secara otomatis massa 1 kan lebih besar daripada massa 2 karena volumenya juga lebih besar. Nah, sehingga anak-anakku semuanya dapat kita tentukan. Misalkan nih ya, kalian memanaskan air gitu. Yang satu 2 liter, yang satu 2 liter. Coba lebih cepat mendidih mana? Jadi, naiknya suhu, nah ini. Naiknya suhu pada 1 gitu ya, yang satu akan lebih besar daripada suhu yang kedua. Jadi naiknya suhu yang pertama lebih besar daripada naiknya suhu yang kedua gitu ya anak-anak. Sehingga semakin besar massanya, disimpulkan bahwa makin besar massa maka akan makin besar kalori yang dibutuhkan gitu anak-anak. Makin besar kalor yang dibutuhkan, entah itu dibutuhkan untuk menyerap ataupun dibutuhkan untuk melepaskan. Nah,
Jadi kesimpulannya begitu, massa itu sangat mempengaruhi dalam proses besarnya kalor itu. Tuh, terus yang ketiga masih ada satu lagi adalah perubahan suhu anak-anak. Oke, perubahan suhu ini mempengaruhi. Tapi sebenarnya di sini bukan perubahan suhunya yang mempengaruhi besar kalor sih sebenarnya. Sebenarnya ini kalornya yang nanti mempengaruhi perubahan suhu. Tapi misalkan ada perubahan suhu yang sangat cepat gitu ya, misalkan dari 0 disetel langsung ke suhunya 100 derajat Celcius gitu misalkan ya. Nanti pasti kalornya akan semakin besar. Berarti delta T ya, perubahan suhu. Nah, ini perubahan suhu. Ini analogi aja anak-anak, analogi saja. Misalkan begini, saya punya benda yang nantinya itu pada suhu awal, misalkan sebuah bola gitu ya, dipanaskan dengan suhu awal 5 derajat Celcius misalkan, menjadi bolanya itu sampai dipanaskan lama sampai misalkan 50 derajat Celcius. Berarti di sini perubahan suhunya dalam rentang 5 sampai 50 derajat Celcius ini adalah 45 derajat Celcius. Terus saya punya benda yang kedua, misalkan bola. Yang kedua, katakanlah dia dipanaskan dari suhu 5 derajat Celcius sampai menjadi 10 derajat Celcius saja misalkan. Nah, berarti rentangnya di sini delta T-nya adalah 5 derajat Celcius. Kira-kira nih ya, kalau kita logika, panas yang diserap di proses yang pertama, misal ini yang pertama, ini yang kedua. Di proses yang pertama ini kan dia menyerap panas lebih besar, yakni 45 derajat Celcius ya. Yang kedua ini menyerap panas 5 derajat Celcius. Logikanya bahwa kalor yang dibutuhkan selama proses perubahan suhu dari 5 sampai 50 pasti ini lebih besar daripada kalor yang kedua gitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa semakin banyak suhu yang berubah, maka akan semakin besar kalor yang dibutuhkan. Sehingga anak-anak dapat dibuat rumus seperti ini. Kalor untuk perubahan suhu matematisnya seperti ini. Jadi rumus kalor untuk merubah suhu. Jadi sebenarnya suhu tadi bukan faktornya gitu ya. Jadi yang terpengaruh harusnya kalau untuk merubah suhu di sini adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. C-nya C kecil, sorry. Nah, mecodot biasanya kalau saya hafalannya gitu. Q sama dengan mecodot. Q sama dengan M kali C kali delta T. Di mana Q-nya adalah kalor. Besar energi kalor tadi, satuannya adalah joule yang sering digunakan dalam internasional. Massa, M adalah massa, satuannya adalah kilogram. C, nah di sini C adalah kalor jenis suatu zat. Kalau jenis suatu zat di sini joule per kilogram Kelvin, tapi juga ada yang sering memakai kilogram per derajat Celcius ya anak-anak, sering sekali menggunakan per kilogram derajat Celcius. Jadi yang lebih sering digunakan malah dari sini joule per kilogram derajat Celcius. Ini yang sering digunakan di kita. Nah, untuk itu anak-anakku semuanya, delta T, nah di sini adalah perubahan suhu. Ini juga yang sering muncul di soal-soal adalah Celcius, tapi nggak apa-apa. Jadi delta T ini adalah perubahan suhu. Nah, kalau dijabarkan ini T min T0 gitu ya. Jadi ini derajat Celcius begitu. Jadi Q, kalor, besarnya kalor dipengaruhi oleh massa, kalor jenis, dan perubahan suhu. Ini artinya sebanding anak-anak. Kalor besar maka massanya besar, kalornya besar. C atau kalor jenisnya besar maka kalornya besar, perubahan suhunya besar, kalornya juga besar begitu. Nah, kita coba langsung ke contoh soal ya anak-anak semuanya. Baik, ini contoh soalnya ya anak-anakku semuanya. Di sini soalnya berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius dan kalor jenis air sekian.
Yang pertama kali dilakukan anak-anakku adalah harus mengetahui yang diketahui atau di sini simbol-simbolnya apa. Coba kita lihat kalor yang diperlukan itu adalah Q. Oke, jadi kalor itu simbolnya Q. Terus lagi di situ ada 1 kg air itu adalah massa. Terus ada lagi suhu awal itu adalah T0 atau T awal sampai 100 derajat Celcius itu adalah T akhir atau T. Nah, ada kalor jenis air di situ C kecil. Ya. Nah, ingat rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, di sini berarti ketika kita menuliskan yang diketahui gitu ya anak-anak. Diketahui ini wajib kalian lakukan selama pengerjaan soal. Di sini jadi kalor, berapakah kalor? Tapi ini kan yang diketahui dulu. Jadi masanya di sini adalah 1 kilogram. Suhu awal berarti T0 adalah 25 derajat Celcius. Suhu akhir T sama dengan 100 derajat Celcius. Ini tadi 25. Kalor jenis air atau C, biasanya saya tulis air kecil di sini. C air sama dengan 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini harusnya 4200 gitu, tapi nggak apa-apa. 4,2 kali 10 pangkat 3 sama dengan 4200. Nah, masih kita ingat ya rumusnya yang tadi. Q sama dengan MC delta T tadi. Kok malah tak back. Nah, jadi penyelesaiannya seperti yang tadi diketahui gitu ya anak-anak, seperti yang Pak Abi buat. Nah, ini delta T-nya adalah 100-25 yakni 75 derajat Celcius. Nah, sehingga dapat kita masukkan yang ditanyakan. Yang ditanya apa? Q. Nah, Q sama dengan M kali C kali delta T atau mecodot tadi. Masanya 1, C-nya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, delta T-nya adalah 75 derajat Celcius. Sehingga ketika kita masukkan ke perkalian, hasilnya adalah 1 kali 4200 kali 75. Hasilnya adalah, ini artinya 315, 10 pangkat 3 itu nolnya ada 3. Nah, 1000 Joule atau K itu kalau kalian beli minuman misal, 15K berarti 15.000. Kalau 315K berarti 315K itu artinya 1000 Joule sama aja. Berarti kilojoule. Nah, K itu artinya kilo. Nah, 1 kilo artinya adalah 1000. Kayak gitu anaknya. Berarti kalau 315.000 kilo berarti 315.000. Begitu contoh soalnya. Nah, selanjutnya tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya ada kalor jenis. Di sini kalor jenis C ini cuma tinggal ngubah rumusnya ya anak-anak. Ini tadi dari sebuah persamaan. Jadi dari persamaannya tadi yang Q sama dengan M mecodot tadi kali delta T ini tinggal diubah aja. Jadi tinggal diubah. Kalau misalkan pengen nyari C berarti M kali delta T-nya kan dipindah ruas ke sebelah kiri. Ini kan disama dengan dipindah ruas. M dan delta T yang aslinya kali kayak gini, tinggal C doang di sebelah kanan. Berarti Q masih tetap di atas, yang M kali delta T kan jadi bagi. Nah, M kali delta T. Nah, jadi rumusnya ketemunya kayak gini. C sama dengan Q per M kali delta T. Kalau kapasitas kalor ini besok kalian pelajari di jenjang lebih selanjutnya atau di tingkat SMA. Begitu anak-anakku semuanya. Selanjutnya adalah kalor yang digunakan untuk merubah wujud. Nah, kalor untuk merubah wujud. Nah, kita masih ingat ya anak-anak, kita ulang lagi dulu segitiga perubahan wujud suatu benda. Jadi, misalkan di sini bendanya padat gitu ya. Padat, terus di sini bendanya cair. Terus di atas bendanya gas. Nah, kita masih ingat ya, Pak Bibi akan menunjukkan yang melepas panas dan menerima panas gitu. Yang menerima panas kan berarti makin panas gitu, akan saya wujudkan dengan spidol merah ini.
Jadi yang menerima panas itu dari padat ke gas ini ya. Padat ke gas ini menerima panas, terus dari padat ke cair ini juga menerima panas, cair ke gas nah ini menerima panas. Kayak gitu anak-anak. Dari padat ke gas. Oke, di sini peristiwanya tak tulis nomor 1 gini aja. Yang di sini nomor 1, padat ke gas. Terus dari padat ke cair, di sini nomor 2. Terus dari cair ke gas ini tak tulis nomor 3. Nah, sekarang yang yang melepaskan kalor atau makin dingin gitu ya. Jadi di sini dari gas ke padat. Terus dari cair ke padat. Terus yang ini dari gas ke cair, ini yang melepaskan kalor. Saya beri angka ya anak-anakku semuanya. Di sini yang mana dulu, padat ke gas dulu aja. Padat ke gas di sini nomor 4. Terus yang dari gas ke padat, maaf. Terus yang nomor 5 dari cair ke padat. Terus yang nomor 6 dari gas ke cair. Nah, yuk kita analisis bareng-bareng. Nomor 1, pokoknya ini yang saya beri keterangan dulu. Yang merah ini adalah menyerap kalor. Nah ini. Kalau yang ini, yang biru, nah ini adalah melepas kalor. Tapi ini dalam rangka untuk merubah wujud gitu. Merubah wujud. Nah, coba kita identifikasi. Yang pertama, padat ke gas itu disebut dengan peristiwa menyublim ya anak-anak. Yang kedua, di situ dari padat ke cair disebut peristiwa mencair. Yang nomor 3, dari cair ke gas disebut menguap. Nah, ini yang tadi yang pertama, dia yang menyerap ya. Menyerap kalor. Nah, kalor. Kalau yang selanjutnya nomor 4, di sini dari gas ke padat ini peristiwa mengkristal, blur atau mengkristal. Terus yang nomor 5 dari cair ke padat di sini adalah peristiwa membeku. Terus yang nomor 6 dari gas ke cair adalah peristiwa mengembun. Nah, ini peristiwa yang dia melepaskan kalor. Nah, asal anak-anakku tahu, poin penting yang ingin saya sampaikan di sini, saat benda berubah wujud ini tidak terjadi perubahan suhu anak-anak. Tidak terjadi perubahan suhu saat berubah wujud. Jadi kalor yang digunakan benda, kalor yang diserap benda maupun dilepaskan benda itu digunakan untuk berubah wujud. Jadi tidak terjadi perubahan suhu anak-anak. Kalornya diserap atau dilepaskan untuk berubah wujud aja. Jadi tidak ada delta T atau tidak ada kenaikan suhunya. Nah, ini yang unik anak-anak. Sehingga apa anak-anakku semuanya? Kalor untuk merubah wujud ini tidak bisa disamakan dengan kalor untuk merubah suhu tadi. Nah, ini sehingga dapat kita simpulkan rumusnya seperti ini. Jadi yang sering digunakan di SMP ya disebut kalor laten anak-anak. Kalor laten gini. Kalor laten adalah kalor yang digunakan untuk merubah wujud suatu benda. Jadi kalor laten ini di tingkat SMP dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kalor uap. Jadi di sini digunakan untuk menguapkan atau mengembunkan suatu benda, disimbolkan dengan Q sama dengan M kali U besar gitu. Yang kedua adalah kalor lebur anak-anak. Jadi ini digunakan benda untuk melebur maupun untuk membeku. Di sini Q sama dengan M kali kalor lebur L. Jadi di sini Q-nya sama, istilahnya massa juga sama. Yang beda di sini U adalah kalor uap. Kalor uap suatu benda. L adalah kalor lebur. Satuannya apa anak-anak? Di sini hanya joule per kilogram. Jadi nggak ada suhunya ya, nggak ada joule per kilogram derajat Celcius, nggak ada. Jadi cuma joule per kilogram. Di sini Q masih kalor sama tadi, M dia adalah massa. Jadi ini ada 2
rumus anak-anak, Q sama dengan M kali U, lalu Q sama dengan M kali L. Kayak gini, ini termasuk kalor laten ya. Jadi kalor yang digunakan untuk merubah wujud suatu benda. Nah, jadi dapat disimpulkan anak-anakku, kalor itu terdiri dari dua jenis, yakni kalor untuk merubah suhu, maksudnya yang berpengaruh terhadap suhu tadi. Ini di sini Q sama dengan M kali C kali delta T, jadi ada perubahan suhunya, dan juga ada kalor laten. Nah, ada dua. Yang sering kita gunakan di sini Q sama dengan M kali L, atau di sini boleh juga, atau kalau kondisinya dia uap, Q sama dengan M kali U. Jadi ada dua. Nah, nanti tergantung prosesnya anak-anak. Tergantung prosesnya. Ada yang hanya membutuhkan kalor untuk merubah suhu aja. Ada juga kalor yang digunakan dua-duanya. Ada juga yang khusus kalor laten doang. Jadi nanti tergantung kasusnya gitu. Oke, sekarang Pak Habibie akan tunjukkan ya di sini anak-anak. Di sini adalah sebuah grafik. Nah, anak-anak harus paham grafik. Di sini ada grafik pengaruh waktu dan suhu. Di sini ada waktu, ada suhu. Artinya apa? Yang bawah ini garis horizontal, semakin ke kanan waktunya semakin bertambah. Kalau yang suhu semakin ke atas suhunya semakin bertambah. Ini yang ke kanan waktunya bertambah, yang ke atas suhunya bertambah. Kita lihat di sini di titik A. A ini misalkan di suhu, katakanlah ya, misal minus 5 misalkanlah. Dia bergerak semakin ke kanan, semakin ke kanan, semakin ke atas karena suhunya naik plus waktunya bertambah sampai suhu 0. Jadi A ke B ini suhunya masih minus, di sini bentuknya masih S. Oke, jadi di sini wujudnya S. Nanti kalau ditanya kalor jenisnya dia S. Nah, di B ke C, nah ini terjadi proses perubahan wujud anak-anak. Di B ke C ini wujud es dan air melalui proses melebur. Dari C ke D ini wujudnya adalah air. Dari D ke E ini perubahan wujud juga. Dari air menjadi uap. Nah, kalau yang ini B ini es, C ini air, jadi perubahan wujud dari es menuju air. Nah, di sini misalkan Pak Habibie katakanlah di sini titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Nah, di titik 1 anak-anak, di titik 1 ini kalor yang digunakan untuk merubah suhu. Merubah suhu. Yang nomor 2 ini kalor yang digunakan untuk merubah wujud. Nah, yang nomor 3 di sini kalor digunakan untuk merubah suhu. Nah, nomor 4 di sini kalor digunakan untuk merubah wujud dari air menjadi uap. Kayak gitu. Nah, kita pahami dulu bahwa di sini grafiknya. Grafik datar ini anak-anak, coba dilihat. Grafik datar ini suhunya dari 0 ke 0. Jadi tetap 0 ke 0, tidak ada perubahan suhu. Pak Habibie tadi bilang bahwa pada saat merubah wujud tidak terjadi perubahan suhu. Nah, sehingga grafiknya datar, tetap di suhu 0 ini. Begitu pula pada saat benda ini, air ini menguap pada suhu 100, dari air menjadi uap di suhu 100, datar, tetap pada suhu 100, sehingga tidak terjadi perubahan suhu. Karena dia berubah wujud saja. Oke. Nah, anak-anak, sehingga dapat kita simpulkan ya di sini. Jadi di sini Q yang pertama, pada saat yang pertama ini tadi miring. Nah, grafiknya miring. Ini coba lihat. Grafiknya miring di sini. Berarti Q yang digunakan untuk merubah suhu adalah mencodot MC delta T. Nah, saat suhunya datar, ini misalkan yang nomor 2 tadi, berarti di sini berubah dari wujud es menjadi air. Di sini pakai Q M kali L. Nah, C di sini anak-anak karena wujudnya es dia pakai CS. Nanti beda. Terus di proses Q3 di sini MC delta T wujudnya adalah air. Ini nomor 3 ya. Nomor 3 di sini C-nya di sini sudah C air karena wujudnya air.
Nah, yang keempat ini M kali U, di sini perubahan dari air menjadi uap. Di sini pakai kalor uap di situ. Kalau yang ini nanti lebih lagi, ini beda lagi ceritanya begitu. Jadi di sini ada rumus MC delta T, grafiknya miring, berubah suhu, ada perubahan suhu dari minus sekian sampai 0. Yang langkah kedua ini M kali L doang, karena tidak ada perubahan suhu, kalornya digunakan untuk berubah wujud tok, dari suhu 0 es menjadi suhu 0 air. Lalu di yang nomor 3 di sini Q-nya MC delta T, karena dari suhu 0 menuju 100 dia butuh perubahan suhu kan. Jadi di sini. Terus yang nomor 4 ini yang keempat, di sini M kali U, karena dia tidak terjadi perubahan suhu, digunakan untuk merubah wujud dari air ke uap, sehingga pakai rumus M kali U. Nah, ini kelanjutan yang tadi masih sama. Jadi C ke D itu wujud air, D ke E itu dari air menjadi uap, menguap. Jadi di situ ada titik uapnya 100 derajat Celcius. Nah, selanjutnya di sini untuk menghitung total kalor. Jadi ada pertanyaan biasanya berapa kalor yang dibutuhkan dari, katakanlah di sini proses misal di sini A, di sini B, di sini C, di sini D, di sini E, di sini F. Misal kadang ada pertanyaan gitu. Misalkan kalor yang dibutuhkan Q dari A sampai F berapa? Atau biasanya ada beberapa soal yang kalor yang dibutuhkan dari A sampai ke B berapa? Nah, ini kalau dari A sampai ke B berarti ya cuman Q AB ditambah Q BC gitu-gitu. Jadi beda-beda ya nak ya, tergantung nanti yang ditanyakan di soal begitu. Baik anak-anakku semua, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Habibie. Semangat selalu untuk belajar karena jalan kalian masih sangat panjang ya semuanya. Untuk latihan-latihan soal akan saya berikan secara langsung. Jadi setelah ini kita latihan soal, lalu kita bahas bersama-sama begitu ya. Semangat, sains itu menyenangkan. Oke, terima kasih dari Pak Habibie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.